Oke, sebelumnya saya buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Bu Uwis dan teman-teman yang nantinya akan menyaksikan video ini. Di sini saya Agus Prasetyo dengan NPM 220710310P akan mempresentasikan hasil dari pembahasan laporan yang saya buat berdasarkan referensi dari skripsi dengan judul Sistem Pendukung Keputusan dengan Metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Di sini nanti saya akan menjelaskan apa saja yang saya buat di laporan saya, mulai dari latar belakang sampai nanti akhirnya pada kesimpulan dan saran seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan mulai langsung melakukan penjelasannya. Nah, yang pertama yaitu adalah latar belakang. Yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut, yaitu judul Sistem Pendukung Keputusan dengan Metode Analytical Hierarchy Process adalah sebagai berikut. Sistem mendukung keputusan atau SPK adalah sebuah sistem informasi yang fleksibel dan interaktif untuk menyediakan informasi, pemodelan, dan manipulasi data sehingga dapat menghasilkan berbagai alternatif keputusan dalam membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahannya seperti itu. Nah, SPK ini memiliki berbagai macam metode. Ada metode fuzzy, ada metode topsis, ada metode AHP atau Analytical Hierarchy Process yang tadi. Nah, pada penelitian atau pembuatan laporan pada kali ini, saya memilih salah satu metode, yaitu dengan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP tersebut, yang merupakan model yang menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki, di mana level pertama adalah tujuan, terus sampai level yang terakhir yaitu alternatif. Dengan hierarki ini, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hierarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. Dari pemaparan tersebut, kita dapat lihat keunggulan dari metode AHP tersebut. Dari keunggulan itu, saya memilihnya untuk judul ini. Kita akan lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tinjauan pustaka. Nah, di sini saya menggunakan beberapa referensi buku yang saya gunakan dalam menunjang pembahasan tentang SPK dan metode analytical hierarchy proses yang tadi. Yang pertama ini ada menurut Andreas Andoyo. Sistem pendukung keputusan atau DSS adalah program terkomputerisasi yang digunakan untuk model bahan untuk mendukung penentuan, penilaian, dan tindakan pemilihan solusi dalam sebuah organisasi atau bisnis. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada menurut Bambang Suprapto. Di sini Bambang Suprapto menjelaskan bahwa analytical hierarchy process atau AHP itu merupakan metode untuk membantu penyusunan suatu prioritas dari berbagai pilihan dengan menggunakan kriteria tertentu dalam bentuk hierarki gitu. Karena sifatnya multi kriteria, analytical hierarchy process cukup banyak dipergunakan dalam penyusunan prioritas. Sebagai contoh untuk penyusunan prioritas penelitian, manajemen lembaga penelitian, biaya, kemampuan SDM, dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini dalam mengumpulkan data, saya menggunakan metode yang pasti yaitu studi literatur atau pustakaan, yaitu mencari referensi yang ada di buku, di literatur, di jurnal, catatan, atau karya tulis lainnya yang berhubungan tentang sistem pendukung keputusan dengan metode analytical hierarchy process atau AHP ini. Selain studi literatur itu, saya tambahkan juga dengan analisa dokumen, yaitu merupakan kegiatan pengamatan, pencatatan, penganalisaan dokumen, sehingga didapat nantinya pokok bahasan serta data utama dari sebuah dokumen tersebut. Sekarang kita akan mulai masuk dalam pembahasan materinya. Yang pertama di sini adalah kita akan membahas dulu apa itu AHP atau Analytical Hierarchy Process. AHP itu merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas Elsetti. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki yang dimulai level faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya sampai level yang terakhir. Nah, dengan hierarki ini, suatu masalah yang kompleks akan dikelompokkan berdasarkan kelompoknya, diatur menjadi sebuah hierarki, sehingga permasalahan yang tampak kompleks ini akan lebih terstruktur dan sistematis. Seperti itu pengenalan dari AHP. Nah, AHP ini memiliki beberapa tahapan atau prinsip-prinsip. Nah, di pembahasan yang pertama ini kita akan membahas tentang tahapan pembentukan hierarki. Hierarki itu adalah abstraksi dari struktur suatu sistem untuk mempelajari interaksi fungsi dari komponen-komponen dan pengaruhnya terhadap keseluruhan sistem. Gitu. Jadi kita akan pelajari komponen-komponen atau atribut-atribut nanti yang muncul itu dalam sistem itu
hierarki atau prioritasnya yang lebih tinggi yang mana, seperti itu. Nah, langkah-langkah dalam menyusun suatu hierarki itu dapat dijelaskan sebagai berikut, dapat dilihat pada layarnya. Yang pertama adalah menentukan hierarki, kita harus menentukan atau mengidentifikasi tujuan dari keseluruhan sistem pendukung keputusan ini dibuat, tentang apa tujuannya. Setelah tujuan utama didapatkan, kita akan mengidentifikasi subtujuan dari tujuan keseluruhan tadi apa. Setelah itu, kita akan mulai mengidentifikasi kriteria yang harus dipenuhi dari subtujuan dan tujuan tadi. Jadi ada kriterianya sesuai tujuan. Setelah kita mengidentifikasi kriteria, kita mulai mengidentifikasi subkriteria. Dan seterusnya sampai kita mengidentifikasi aktor, tujuan aktor, kebijakan aktor, sampai ke identifikasi pilihan atau hasil dari SPK ini nantinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah tahap penentuan hierarki, kita akan melanjutkan ke pembahasan penentuan prioritas. Gitu. Nah, penentuan prioritas ini adalah menentukan urutan numerik yang diukur dalam suatu skala rasio data. Gitu. Prioritas dapat digunakan untuk memilih alternatif dengan skala rasio terbesar ataupun yang terkecil, seperti itu nantinya. Nah, nilai numerik yang dikenakan tadi untuk seluruh perbandingan diperoleh dari skala 1 sampai 9. Bisa aja dirubah sebenarnya. Yang skala 1 sampai 9 ini sudah ditetapkan atau bisa juga diubah nantinya. Gitu. Dapat dilihat penjelasannya pada tabel. Di sini ada tingkat kepentingan, terus ada definisi sama penjelasan. Di sini tingkat kepentingan diberi nilai 1, itu definisinya. Kedua, kompetensi sama pentingnya. Kompetensi itu apa maksudnya? Kompetensi itu yang tadi, atribut-atribut yang telah kita identifikasi di penentuan hierarki sebelumnya. Nah, penjelasannya, kedua kompetensi tersebut mempunyai kontribusi atau bobot yang sama. Jadi, dua atribut tadi seimbang prioritasnya. Tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah. Gitu. Nah, yang prioritas yang kedua di sini diberi nilai 3 dengan definisi kompetensi yang satu sedikit lebih penting daripada yang lainnya. Penjelasannya kompetensi yang satu mempunyai kontribusi atau bobot yang lebih penting dari kompetensi lain. Nah, di sini mulai terbentuk prioritasnya yang mana gitu dari atribut-atribut yang telah ditentukan tadi. Oh, atribut A lebih dipentingkan daripada atribut B gitu. Maka dikasih nilai kepentingannya 3. Dan nilai kepentingan ini akan berlanjut sampai nilai kepentingan 5, yaitu lebih penting. Terus 7 sangat lebih penting, dan 9 mutlak lebih penting. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya dapat lihat pada tabel. Oke. Ini tahapan untuk penentuan prioritasnya. Nah, dalam penentuan prioritas itu, kita juga akan nanti melakukan yang namanya normalisasi data. Normalisasi data itu ada dua. Ada data yang bertipe benefit dan ada data yang bertipe cost. Data benefit ini maksudnya apa? Data benefit ini maksudnya data yang tidak berhubungan langsung dengan kayak keuangan atau data-data yang berhubungan dengan keuangan lah intinya gitu. Nah, dan sebaliknya kalau data yang bertipe cost itu adalah data yang berhubungan dengan uang gitulah intinya nanti. Nah, di sini ada formula untuk menentukan normalisasi data pada atribut yang bertipe benefit gitu. Nah, di sini dipaparkan rumusnya, yaitu RIJ dalam kurung benefit sama dengan XIJ dibagi max IJ. Gitu. R itu yang tadi, rating kinerja normalisasi atau hasil normalisasinya. Max IJ ini nilai maksimum dari atribut dan tadi. Jadi, atribut tadi kan nanti akan diberikan prioritas dan ada nilainya. Nah, nilai yang paling besar itu yang diambil ke max IJ ini. Terus ada XIJ, yaitu baris kolom dari matriks. Maksudnya adalah XIJ ini ada nilai dari atribut yang kita hitung saat itu juga. Seperti itu. Nah, ini formula untuk atribut yang bertipe benefit. Kita lanjutkan ke formula untuk atribut yang berbentuk cost atau berhubungan dengan uang gitu. Nah, disajikan rumusnya seperti ini. RIJ atau normalisasi tadi dalam bentuk cost, RIJ dalam kurung cost sama dengan min XIJ dibagi XIJ. Nah, penjelasannya di bawahnya. Kalau RIJ tadi ya hasil normalisasi gitu. Kalau min XIJ ada nilai minimum dari setiap baris kolom. Nah, maksudnya atribut yang dihitung ini dari banyak aktor tadi dipilih nilai yang paling rendah. Nah, itu akan dibagi dengan nilai atribut yang kita hitung saat ini. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, setelah melakukan normalisasi tadi, langkah selanjutnya adalah proses perankingan. Nah, proses perankingan kita akan mulai menentukan mana yang lebih direkomendasikan, mana yang belum direkomendasikan, seperti itu.
untuk jawaban atau keputusannya. Nah, formula untuk perankingan itu dapat dirumuskan sebagai berikut yang ada di layar nih. Fij sama dengan NW dikali Rij, RR sama dengan 1. Yang, yang dapat dijabarkan dengan Fi sama dengan nilai akhir dari alternatif semuanya tadi. Wj sama dengan bobot yang telah ditentukan tadi, yang kita di awal, yang di penentuan hierarki. Di situ kan ada pembobotannya. Terus Rij itu nilai normalisasi yang kita olah tadi. Ada normalisasi atribut benefit, ada juga yang cost seperti itu. Dari pemaparan dan pembahasan tentang AHP tadi, dan tahapan-tahapannya, kita akan mulai mencoba mempraktekannya dalam sebuah studi kasus gitu. Nah, di sini studi kasusnya ada sebuah perguruan tinggi ingin memberikan beasiswa BBM gitu kepada mahasiswanya. Perguruan tinggi ini memiliki 5 kriteria, tadi kriteria atribut gitu, yang wajib dipertimbangkan oleh para calon penerima beasiswa. Nah, datanya itu ada di tabel ini. Nah, di sini calon mahasiswanya ada 6. Nah, kriteria atau atribut yang dipertimbangkan itu yang ini, yang tadi IPK, gaji, tanggungan orang tua, semester, dan daya listrik seperti itu. Ini soal studi kasusnya. Kita akan mulai melakukan penyelesaiannya. Di tahap penyelesaian ini, yang pertama yaitu kita harus membentuk hierarki atau hierarki dan prioritasnya dulu sebelum kita melakukan penggunaan rumus-rumus yang tadi gitu. Nah, setelah saya proses, saya membentuk nilai prioritas beasiswa itu sebagai berikut nih. Ini hampir sama seperti yang penjelasannya tadi. Nilai sama penting itu nilainya 1, terus sedikit lebih penting 3, lebih penting 5, sangat lebih penting 7, dan paling tinggi nilainya itu adalah mutlak lebih penting. Gitu. Ini nilai prioritasnya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai prioritas, kita akan mulai tentukan hierarkinya. Nah, di hierarki ini, kita akan mulai membandingkan atribut satu dengan atribut yang lainnya yang tadi. Kan tadi ada 5 atribut. Nah, di sini perbandingannya dapat dilihat pada tabel. Yang pertama ada perbandingan atribut IPK sama dengan atribut gaji orang tua. Nah, di sini ternyata atribut IPK ini sedikit lebih penting dari gaji orang tua. Untuk penentuan penting tingkatannya ini sesuai dengan kebutuhan dari tujuan penentuan keputusan itu tadi. Contohnya, kalau di sini beasiswanya ini dikhususkan untuk peningkatan prestasi akademik, maka IPK-nya itu selalu di atas dari prioritas lainnya karena nilai selalu diperhitungkan lebih atas kalau untuk peningkatan prestasi. Kecuali kalau beasiswa seperti beasiswa kurang mampu atau bidik misi gitu. Nah, itu nanti bisa saja atribut orang tua ini, gaji orang tua atau tanggungan akan lebih diperhitungkan seperti itu. Nah, dapat dilihat selanjutnya, di sini kriteria-kriterianya dapat dilihat. Nah, dari penentuan prioritas dan kriteria ini nanti akan dimasukkan ke dalam tabel gitu, di tabel persamaannya lagi. Tahapan selanjutnya, setelah kita menentukan prioritas dan apa tadi hierarkinya, kita akan mulai melakukan normalisasi data. Jadi kan sudah dikasih tuh nilainya, bobotnya di penentuan prioritas, tadi ada nilainya. Itu dimasukkan ke dalam rumus ini juga bersama nilai yang utama tadi, yang nilai di awal. Nah, normalisasi data itu adalah proses perhitungan data input untuk mendapatkan bobotnya. Formula untuk menentukannya itu ada dua yang kita jelaskan tadi. Ada untuk atribut yang bertipe benefit atau yang tidak berkaitan dengan keuangan, dan untuk atribut yang bertipe cost atau yang berkaitan dengan keuangan. Nah, ini rumusnya bisa dilihat lagi gitu, mengingat. Nah, di sini dicontohkan untuk perhitungannya. Di sini kita memakai salah satu mahasiswa saja untuk perhitungannya dimasukkan. Nah, di sini atribut-atribut tadi dimasukkan ke rumus semuanya. Yang pertama IPK. Nah, IPK ini termasuk ke dalam benefit karena atribut ini tidak berkaitan dengan keuangan. XIJ ini maksudnya adalah IPK-nya atribut ini yang diambil ya, IPK-nya Mas Fauzi, Yusuf Fauzi ini. Nah, di sebelahnya ada Max XIJ. Ini adalah IPK tertinggi dari keenam orang tadi. Nah, IPK tertingginya dimasukkan. Setelah itu dibagi antara XIJ dibagi max XIJ karena rumusnya menggunakan rumus benefit. Maka akan didapatkan hasil normalisasi 0,93824 atau nanti bisa dijelaskan. Nah, itu untuk penghitungan yang benefit.
Kita lanjut ke atribut selanjutnya, ada atribut gaji orang tua. Gaji orang tua itu berhubungan dengan keuangan lagi. Berarti maksudnya ke kos, kita pakai rumus yang satunya gitu. Nah, kosnya atau gaji orang tuanya itu dari Mas Yusuf Fauzi itu berjumlah 1.500.000 gitu. Nah, karena kita menggunakan rumus kos, berarti untuk pembandingnya kita cari nilai gaji dari keenam mahasiswa ini yang terkecil. Maka akan didapatkan sama juga nilainya 1.500.000. Maka 1.500.000 ini dibagi 1.500.000 maka akan didapatkan hasil normalisasi kos, yaitu nilainya 1. Nah, ini proses ini dilakukan ke seluruh atributnya Mas Fauzi. Nah, setelah selesai melakukannya pada Mas Fauzi, itu dilakukan juga ke mahasiswa-mahasiswa lainnya gitu, sampai 6 kali berarti. Maka akan dapat dihasilkan data normalisasinya seperti ini yang di bawah ini. Ini data normalisasinya gitu. Mas Yusuf ini hasilnya yang tadi 0,94 karena dibulatkan gitu. Gajinya bobotnya 1 dan seterusnya seperti ini. Itu tahapan dari normalisasi data. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu setelah normalisasi data, langkah selanjutnya adalah proses perankingan. Nah, ini akan diproses data yang tadi untuk memunculkan perankingannya, mana yang lebih direkomendasikan, mana yang belum atau tidak direkomendasikan. Rumus atau formulanya sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, ini gambarnya atau kita ulang lagi rumusnya seperti ini gitu. Nah, di sini akan dicontohkan untuk perhitungannya lagi, perhitungan untuk perankingan. Di sini dicontohkan lagi dengan Mas Yusuf Fauzi gitu. Nah, dari perhitungannya tadi, IPK Mas Fauzi itu di awal di perang apa tadi? Di penentuan prioritas ditetapkan nilainya seperti ini. WIJ itu nilainya yang di awal tadi, yang nilai prioritas. Terus RIJ ini adalah nilai hasil normalisasinya. Tuh. Terus dikali kedua nilai ini, maka akan dihasilkan nilainya seperti ini, 0,37591. Dan nantinya akan dibulatkan. Nah, proses pengalian ini dilakukan terus sampai atribut daya listrik. Jadi kelima atribut ini dikalikan antara nilai prioritas dan nilai hasil normalisasinya tadi. Nah, setelah didapatkan hasil nilai ini, semuanya nilai atributnya ditotalkan sehingga akan didapatkan nilai akhir atau nilai ranking akhirnya atau rankingannya yang bawah ini. Nah, jika proses ini telah selesai pada Mas Fauzi, dilakukan juga ke 5 mahasiswa lainnya seperti itu. Maka hasilnya dari perankingan nilai ini dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Nih, 5 5 ya benar 5 mahasiswa ini telah dimasukkan tadi ke pengolahan perankingan dan didapatkan nilainya seperti ini. Nah, dapat dilihat di sini nilainya Mas Fauzi itu 0,88981 sama kan nilai. Nah, ini nilainya paling besar nih Mas Fauzi, disusul dengan Mas Nurul Rohmah, terus Muhammad Arifin dan lain-lain, dan yang paling bawah itu ada Mas Yusuf Trilaksono. Dan akhirnya dari data di atas ini, yang tabel ini, dapat digunakan untuk menentukan penerima beasiswa dengan melihat nilai akhirnya. Makin besar nilai akhir, maka makin direkomendasikan. Dan sebaliknya, kalau makin kecil nilai akhir atau hasil perankingannya, berarti semakin tidak direkomendasikan mahasiswa ini untuk mendapatkan beasiswa BBM. Nah, dari data ini berarti yang paling direkomendasikan itu ada Mas Yusuf, terus Mas Nurul, ada Mas Muhammad. Kita ambil 3 besar seperti itu. Nah, inilah penyelesaian dari studi kasus yang ada di awal tadi. Nah, dari pembahasan awal tadi, mulai pengenalan, latar belakang, terus analisis, terus studi kasus, kita dapat melihat beberapa keunggulan atau kelebihan dari metode analytical hierarchy proses ini atau AHP ini. Nah, AHP ini memiliki kelebihan dengan penggunaan hierarkinya dan prioritasnya dalam pembobotan. Sehingga hasilnya ini tidak hanya akurat atau presisi, tapi juga sesuai dengan skala prioritas yang ditentukan tadi. Kayak kita mau mencari untuk penerima beasiswa PPA atau peningkatan prestasi. Berarti skala prioritasnya kita tentukan bahwa IPK ini lebih tinggi dulu dari yang lain-lain gitu. Dan yang lainnya itu. Nah, sehingga hal ini akan memudahkan admin atau pengelola untuk menentukan keputusan sesuai kebutuhannya. Setiap tingkat prioritas mempunyai nilai, dan nilai pada setiap tingkat prioritas ini nantinya akan diolah berdasarkan metode AHP dan seterusnya. Itu kelebihan dari AHP. Nah,
Selain dari kelebihan, AHP ini juga memiliki kekurangan. Nah, kekurangan dari AHP ini adalah metodenya yang memerlukan banyak rumus aritmatika yang sulit. Sehingga nanti dalam pengaplikasiannya ke sistem ini akan menyulitkan programmer atau pengguna. Karena mengimplementasikan rumus yang rumit tersebut ke dalam bahasa pemrograman itu akan menjadi kendala. Seperti itu. Nah, setelah melihat segala pemaparan tadi, kita akan mencoba menganalisis kesesuaian tema dari referensi skripsi yang saya ambil tadi, yang tentang sistem pendukung keputusan penerima beasiswa tadi, dengan metode AHP ini. Nah, setelah kita analisis, ini menunjukkan kesesuaian dengan masalah skripsi, metode analytical hierarchy proses yang tadi, bahwa ini sangatlah cocok dan pas untuk dijadikan suatu metode dan penyelesaian dari masalah pemilihan penerima beasiswa yang telah dijabarkan pada referensi skripsi. Alasannya, karena dengan menggunakan hierarki yang tadi atau pembobot akan memudahkan admin dalam mengelola beasiswa, menentukan calon penerima sesuai dengan tingkat kepentingan dan tingkat kebutuhannya. Seperti itu. Dan akhirnya dari pembahasan ini maka akan disimpulkan dari penggunaan metode analytical proses ini atau HAP ini dapat disimpulkan bahwa sangatlah cocok dan pas untuk dijadikan suatu metode penyelesaian dari masalah penentuan keputusan gitu. Karena penggunaan hierarki dan prioritas ini unggul dalam pembobotannya sehingga hasilnya tidak hanya akurat, presisi tapi juga sesuai dengan skala prioritas yang ditentukan pengambil keputusan. Nah, nah, untuk tindak lanjutnya di sini penulis saya ingin memberikan beberapa saran agar dapat ditindaklanjuti untuk penelitian selanjutnya dan pengembangan aplikasi SPK selanjutnya. Nah, yang pertama ini untuk memaksimalkan penggunaan metode analytical hierarchy process atau AHP ini agar bisa digunakan untuk studi kasus lain gitu, tidak hanya untuk penerimaan beasiswa dan lain-lain. Maka kita harus memerlukan masukan data yang lebih rinci tentang kriteria-kriteria yang diperlukan untuk hierarki prioritas tadi. Jadi atributnya harus rinci sesuai dengan permasalahan agar menghindari kesalahan hasil gitu. Nah, sarannya selanjutnya itu untuk para pengembang atau peneliti selanjutnya ada baiknya sebelum kita memilih metode SPK yang tadi kayak metode Topsis, WASI, terus ada metode AHP ini, kita harus melakukan analisis dulu akar permasalahan yang diangkat itu apa, agar kita dapat menentukan metode mana yang lebih pas dan lebih optimal diaplikasikan pada sistem pendukung keputusan kita ini nantinya. Seperti itu. Nah, akhirnya kita telah menyelesaikan pembahasan kita. Nah, pembahasan seluruh data-data ini penjabarannya saya ambil referensi dari skripsi Mas Yusuf Tribowo yang terbit pada tahun 2016 yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Penerima Beasiswa dengan Metode Analytical Hierarchy Process. Terbit di Jakarta, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Seperti itu. Nah, telah selesailah pembahasan kita. Terima kasih telah menyaksikan pembahasan dari saya. Mungkin ada kesalahan kata atau kekurangan dalam saya menyampaikan pembahasannya terlalu belibet dan lain-lainnya. Saya mohon maaf. Semoga semuanya berguna bagi ilmu pengetahuan kita dan pengembangan metode dan aplikasi sistem pendukung keputusan ke depannya lainnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.